Excel, semangat dong. Dua fungsi baru nih, Group by, Pivot by. Buat teman-teman pengguna MS Office 365, obrolan kita ini untuk semua level. Baik kamu pemula, baik kamu sudah mahir, pastikan ikutin obrolan video ini deh. Bagi kamu yang masih pemula, oke. Kamu yang sudah jagoan, oke. Dua function ini diluncurkan pada 14 November tahun lalu, 2023. Dan terbatas untuk pengguna yang terdaftar di beta channel Microsoft 365. Yuk ikutin perbincangan ini sambil ngopi aja, santuy, agar kamu siap saat group by dan pivot by muncul di Excel kamu. Paling nggak lama lagi, ya bentar lagi lah tahun ini. Skenario yang kita gunakan ada permintaan nih, summarize penjualan per provinsi dari tabel ini. Untuk kebutuhan meeting, diperlukan summarize data ini per provinsi per produk group. Tentu kamu ada yang berpikir, wah pakai pivot table aja. Tapi ya bagi kamu yang sudah terbiasa pakai pivot table. Atau ada yang milih, wah pakai function sum if aja. Oke, tapi sekarang dengan adanya opsi baru, group by dan pivot by, tentu ada kondisi di mana group by dan pivot by ini menjadi lebih efisien. Perhatikan di sini aku ada contoh data untuk mainan. Kamu bisa dapat data ini dari link di description. Silahkan di-download gratis. Agar gampang kerjanya, aku ubah data ini ke dalam format table, taruh di sembarang sel dalam area data, Ctrl T. Kita ubah nama tabelnya menjadi TB Cells. Kenapa harus diubah? Ya, agar gampang dikenali. Kita mulai di sel ini. Agar visualnya enak, aku entry lewat formula bar ya. Sama dengan group by, parameter mandatory yang diminta hanya ada 3. Pertama, row fields. Bisa pilih banyak, aku pilih 1 aja. Provinsi, enggak deh, 2 lah ya sekalian. Sama produk group. Parameter berikutnya value, ini juga bisa diisikan banyak, tapi aku 1 aja, quantity. Kemudian function, agregasi atau perhitungan atau summarize apa yang diperlukan kepada value ini. Dalam skenario ini kita ambil sum. Yakin deh, ini yang paling sering digunakan, paling populer. Ada banyak pilihan lainnya, ada percent off, average, dan banyak lagi. Sama aja ya. Jika keperluan perhitungan tidak ada fungsi yang bisa dipilih dari sini, solusinya adalah menggunakan function ini, lambda. Tapi untuk bahas lambda, gak ada yang minat kayaknya, sepi. Biasalah, aku juga kurang semangat kalau nggak rame. Dengan lambda ini kita bangun sendiri bagaimana perhitungannya. Seru deh, tapi ya ntar ya di video yang lain. Karena untuk menggunakannya mesti mahir. Bagaimana untuk mahir? Gampang, kita sering bincang-bincang di channel ini aja. Kita pakai sum, boleh diketik, boleh pilih dari pilihan ini. Terakhir, enter. Sampai di sini kamu bisa bayangkan jika hal ini kita lakukan dengan cara lain, yakin deh, group by ini lebih ramping dan lebih cepat. Yang akhirnya ada sisa waktu lah buat seduh kopi. Setuju kan? Group by dari nama functionnya, kita memahaminya bikin grouping. Tapi function ini sekaligus menghasilkan angka dengan perhitungan yang dipilih. Tadi kita pilih sum. Dan sekaligus dapat total di sini. Kita validasi, totalnya 21.600, betulkah? Cek dengan select kolom value yang tadi kita pilih, quantity, tengok jumlah dari area yang kita select ini dari status bar, ini dia, jumlah totalnya 21.600. Betul. Jelas ya, mari kita lanjut parameter optional, ada 5 parameter. Optional itu artinya boleh digunakan, boleh tidak. Parameter optional tandanya adalah diapit tanda kurung siku. Jadi di sini ada 5 parameter diapit tanda kurung siku dan inilah parameter optional. Boleh diabaikan, boleh digunakan. Mulai parameter optional yang pertama, field headers. Parameter ini tanya apakah source yang kita berikan include header. Kita jawab yes. Yes dan tampilkan. Maka kita pilih 3. Di sini aku menemukan masalah. Ternyata dia menyangka Provinsi Jatim ini adalah header.
Padahal bukan, ya kan? Ini Jatim yang pertama ini dia pikir header. Padahal Jatim datanya itu yang ini. Totalnya nggak sama. Dan totalnya pun salah kan? Kan bukan segini tadi. Kita tahu 21.600 mestinya. Permasalahan header ini adalah karena data source kita dalam format table perlu diperhatikan bahwa data source yang kita berikan untuk parameter row field dan values itu tidak termasuk header. Jelas ya? Maka untuk header kita ketik aja di sel ini, kopas saja. Lalu kita buang aja parameter header yang kita berikan tadi. Kita buang kan enggak apa-apa. Kenapa? Karena ini optional. Tandanya dia di-update tanda kurung siku. Sekarang kita masuk ke optional parameter berikutnya. Total depth, kedalaman summarize. Agar visualnya memudahkan kita memahami, kita coba semuanya ya, satu-satu. Pertama, pilih 0, tidak menampilkan total. Berikutnya pilih 1, ada grand total. Berikutnya pilih 2, ada grand total, ada subtotal. Berikutnya pilih negatif 1, ada grand total tapi tampil di bagian atas. Lalu pilih negatif 2, ada grand total dan subtotal tapi di bagian atas. Kita pilih yang populer ya, yang 2, grand total dan subtotal tapi normal di bagian bawah. Oke, lanjut. Parameter opsional berikutnya adalah sort order. Mau diurutkan bagaimana? Excel tidak menampilkan pilihan. Tapi pilihannya adalah demikian. 1, urut berdasarkan kolom pertama. 2, urut berdasar kolom kedua. 3, urut berdasar kolom ketiga. Saat ini kita belum berikan parameter sort order, tetapi sudah urut berdasar kolom pertama dan kedua. Kita coba berikan parameter sort ordernya 3 aja ya. Maka urut kolom ketiga yaitu value-nya. Urut. Urutan yang sudah kita lihat adalah ascending. Jika urutan perlu descending, berikan nilai parameter opsional ini negatif. Kita ganti negatif 3. Value urutan descending. Coba negatif 2. Kolom 2 kan, urut descending. Coba negatif 1. Jelas dong. Lanjut. Keunggulan group by dibandingkan pivot table adalah dinamis. Misal, drone Jatim ini aku ubah. Instan nilai hasil group by terupdate. Jika menggunakan pivot table, harus refresh. Lagi, misal ada perubahan data source pada teks. Misal drone ini berubah jadi apa? Excel semata, enter. Maka hasil function group by instan terupdate sesuai dengan data source yang berubah. Hal ini tidak terjadi dengan pivot table, kecuali kamu harus refresh.